Kita semua bersuka cita pada malam hari ini, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan untuk Tuhan ya, untuk kita semua. Yuk kita masih mau bersuka cita buat Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Kita boleh ngangkat tangan kita yuk, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Saya mau dengar suaranya yang wanita katakan hari ini. Yuk, wanita bernyanyi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi yang wanitanya mana? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Wanita bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Sambil tepuk tangan di atas yuk. Mari sama-sama. Bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Pede bersuka, bersuka, bersuka. Sekarang bersuka. Katakan sama-sama bersuka citalah. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Amin. Hanya dalam Tuhan saja kita boleh bersuka cita. Amin. Kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa, hati kami sungguh bersuka akan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu senantiasa ada bersama kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, saudara satu komunitas, untuk kami bersama-sama boleh kembali Engkau segarkan lewat puji-pujian, lewat firman yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami hanya boleh melekat kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan, hati-Mu selalu ada bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Maka Tuhan pada malam hari ini tidak ada alasan bagi kami
untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Amin, Yesus. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan, ini adalah ungkapan kami bahwa kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami minta, itu yang Engkau sediakan bagi kami semua. Asal kami percaya saja, Kau menyediakannya bagi kami. Amin, Yesus. Dari Yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan Engkau yang mengasihiku. mengasihiku. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik bagiku. Kaulah
jaminan Engkau jaminanku Tuhan. hatimu ada bagiku. Kami mau berdiri dan bersyukur, bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersama-sama bersyukur buat Engkau yang baik bagi kami. Kami bersyukur Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih, terus bersyukur. Terus kami bersyukur Tuhan atas apa yang boleh kami terima. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kaulah yang mengasihiku. Berkat pengorbanan-Mu Kau tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau mengasihiku, Kau memberkatiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terus Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Terima Allah kasih yang Tuhan. Terima setia. kasih. Engkau setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang benar Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima Terima kasih kasih, Bapak, Bapak. terima kasih. Itulah ya Tuhan segenap ungkapan syukur yang keluar dari hati kami. Masih banyak Tuhan syukur-syukur yang lain yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur telah Kau kumpulkan kami di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka persekutuan doa ini. Dan kami siap untuk kami boleh lebih tinggi lagi memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau bersorak bersama-sama untuk Tuhan Haleluya. yang baik untuk kita semua, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu semua. Mungkin ada dari beberapa antara kita yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bapak yang di belakang, silakan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saya ingin bersaksi tentang kejadian hari Minggu yang lalu. Karena ketergantungan saya sama Tuhan, sebenarnya kesaksian ini terikat sekali sama lagu yang paling saya sukai, Tuhan Selalu Menolongku judulnya. Jadi pada hari Minggu yang lalu, pagi hari, Sabtunya kami, sebelum kejadian, Sabtunya kami menerima transportasi bajai Bokargo, bajai 1 unit untuk usaha. Nah karena kedatangan yang unik begitu kendaraan, anak perempuan saya yang 5 tahun ingin sekali bersama saya mengendarai bajai itu. Jadi saya yang belum bisa mencoba mengendarai bajai tersebut, berkeliling di depan ruko kami tempat yang kami tinggal di Jalan Bulpat Raya. Kalau Bapak Ibu tahu, di seberang WGP. Kami berkeliling sama putri saya tersebut yang umur 5 tahun. Berkeliling, kira-kira 3 menit bajai itu oleng. Saya mau cerita ini agak sedih sebenarnya. Bajai itu oleng dan saya coba rem, nggak bisa, lalu menabrak keras ke trotoar pinggir kali Bulpat Raya itu. Pikiran saya, ya Tuhan tolong saya, gitu. Ini kasihan banget putri saya ini, gara-gara saya ajak harus begini. Jadi itu beberapa detik, bajai itu menabrak keras. Pikiran saya langsung pasti ini terlempar ke dalam kali tersebut karena keras sekali. Tapi ternyata enggak. Bajai tersebut malah melempar ke kanan, ke kiri. Jadinya karena ke kiri, ke tengah di seberang WGP tersebut. Terlempar sampai 2 kali. Terbalik. Posisinya terbalik. Dalam terlempar itu saya cuma pikir Tuhan tolong saya gitu kan. Dan brak gitu jatuh. Istri saya yang ada di ruko dan tamu yang makan di tempat ruko kami itu, rumah makan itu keluar semua. Bayangkan dari seberang jalan, saking kerasnya bunyi bajai itu terbalik, mereka keluar semua. Teriak histeris, saya masih melihat ke saat-saat berbeda itu mereka keluar semua. Dan terbalik 2 kali. Dan putri saya pikir putri saya nih, Tuhan tolong Tuhan gitu. Dan memang jatuh. Saya terjatuh, saya menahan badan saya di trotoar. Tapi posisi masih di dalam bajai. Dan putri saya itu ada di dada saya, di perut saya sini. Dia nggak menangis. Dan saya lihat juga nggak terluka. Nggak terluka saya. Tapi saya nggak tahu apakah posisi itu karena di atas perut saya ini apakah tergencet kena besi apa enggak, saya nggak tahu. Tapi begitu saya angkat, kelihatannya enggak, dan warga itu pada berdatangan. Mereka angkat, saya lihat dari jauh, posisi saya masih di bajai. Kelihatannya dia nggak menangis, nggak mengeluh sama sekali. Cuma mereka semua memperhatikan saya. Saya yakin pada saat itu dengan terbaliknya bajai itu pasti badan saya remuk. Dan saya nggak kuat dari bajai itu untuk lompat. Tapi puji Tuhan, jadi
saya bisa melompat dari baja itu dengan badan saya yang hampir 100 kilo ini, melompat gampang sekali. Saya cium bau bensin itu kencang, wah saya pikir wah takut terbakar ini, gitu. Tapi enggak sama sekali. Jadi saya datangi putri saya juga enggak terluka. Saya lihat badan saya juga, Bapak Ibu lihat, puji Tuhan enggak ada luka sama sekali. Jadi itulah bagaimana saya bergantung sekali dengan lagu itu gitu loh. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Itu kalau Bapak Ibu izinkan saya menyanyikan ref sedikit. Boleh ya. Refnya saja. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Demikian Bapak Ibu kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Karena selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur-Mu. Hanya padamu hati kami mau percaya. Boleh saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita katakan, Kaulah mazmurku, Kaulah kekuatanku, dan Kaulah kota bentengku. Hanya padamu Tuhan, hati kami percaya penuh pada Engkau, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita katakan sekali lagi, Tuhanlah Kau kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita katakan betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita.
Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Kita mau bersorak buat Tuhan, karena Dia yang berkuasa dan bertahta untuk kita semua. Amin. Biarlah Dia senantiasa meraja dalam hidup kita, yang bergantung penuh kepadanya. Amin. Di bumi di surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Sama-sama katakan, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Katakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. amin, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Engkau yang boleh bertahta dalam hati kami, Engkau yang boleh berkuasa atas kami semua. Inilah kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk kami Kau segarkan dengan firman-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi. Membawa segenap hati kami Tuhan. Untuk kami boleh melekat kepadamu. Dan kami boleh melihat pancaran kekudusan-Mu atas hidup kami semua Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Pancaran kekudusan-Mu mengalir memenuhi hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Pancaran
mengalir memenuhi hatiku. Hadiratmu memulihkan dan memberkatiku. Pancaran kekudusanmu mengalir memenuhi hatiku. Hadiratmu memulihkan dan memberkatiku. Hadiratmu, hadiratmu memulihkan dan memberkatiku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami mensembah Kau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kau gunung batu, kami puji, sembah di hadirat-Mu, sujud menyembah. Haleluya, Shikara
Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjamah hati kami. Engkau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Inilah aku, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar penuh, untuk kami boleh bergantung akan Engkau Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya andalan, karena Engkaulah satu-satunya kekuatan, dan hanya Engkaulah satu-satunya sumber hidup untuk kami semua. Kiara tashikara lalala tata shikara tata. Uralalala tata shikara tata tata tata. Kiara tashikara tata tata tata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau yang telah menghampiri kami. Pribadi lepas pribadi, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah sukacita senantiasa Kau berikan atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini kami mau buka hati kami. Kami rindu untuk Engkau boleh berkati lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, sister kami Jenitan. Biarlah Tuhan Kau berkati, Kau pakai dia, Kau urapi dia. Biarlah setiap perkataan, setiap firman yang akan disampaikan olehnya adalah sungguh-sungguh yang boleh daripadamu, yang sungguh boleh menjadi jawaban atas apa yang kami perlukan, atas apa yang kami cari Tuhan pada malam hari ini. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa seperti kertas yang bersih, yang dengan tulisan tangan-Mu Kau mau memberikan sesuatu yang indah bagi hidup kami. Dan kami boleh percaya bahwa segala sesuatu hanya ada di dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk Kau segarkan dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini saya bisa hadir di tempat ini di PDPKK Santo Yakobus Kim Taigon. Kesempatan yang kedua, waktu itu pernah datang sama suami. Perkenalkan, nama saya Jenitan. Saya utusan dari PDPKK MKK Maria Kusuma Karmel, Paroki Meruya, Jakarta Barat. Saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Oke, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah bergantung penuh. Bergantung penuh kepada siapa? Bergantung penuh kepada Tuhan pastinya. Kalau saya cari arti katanya bergantung itu artinya
percaya dan menyerahkan semuanya, sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Lawannya bergantung penuh itu adalah mengandalkan diri kita sendiri. Kalau mengandalkan diri kita sendiri itu seperti apa? Ada di Yeremia ya. Yeremia 17 dikatakan ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mau gak Bapak Ibu kayak gitu? Gak kenal musim, selalu berbuah. Malam hari ini saya mau cerita tentang Daud, yang kisahnya udah kita tahu dari zaman kita sekolah minggu dulu masih kecil, dan masih hafal mungkin sampai sekarang. Tapi semoga malam ini dapat insight yang baru dari kisah Daud ini. Saya benar-benar dikuatkan dari Daud setelah baca lagi, luar biasa. Daud ini kecil, gak ideal, tapi menang lawan Goliat yang gak masuk akal. Dari 1 Samuel 17, panjang ini ya, jadi gak usah dibuka gak apa-apa, saya cerita aja. Ayat 12 ya. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Bapaknya Daud ini namanya Isai. Isai punya 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah lanjut usianya. Isai ini udah tua banget. Ketiga anak Isai besar-besar, perawakannya besar dan cocok saat itu untuk dikirim berperang. Ikut sama Raja Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi perang, yang pertama namanya Eliab, yang paling besar. Yang kedua namanya Abinadab. Yang ketiga namanya Syama. Daud ini anak ke-8 yang paling kecil. Jadi ketiga anaknya besar-besar pergi ikut Saul. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi Daud ini sebenarnya juga pengen ikut perang, tapi gak masuk kualifikasi. Badannya kecil, jadi kalau dia berangkat perang, pulang lagi kamu gak masuk katanya. Kecil kamu, badan kamu gak gede, pulang. Gembalain aja domba, ya. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi ini bangsa Israel sama bangsa Filistin lagi berperang. Berbaris di bukit yang satu dan bukit yang satu. Ya, berhadap-hadapan. Dan setiap pagi sama setiap sore itu pasukan Goliat dari Filistin selalu maju ke depan mengintimidasi. Ya, dia minta 1 lawan 1. Suruh keluarin, mana pasukan kamu? Keluarin. Ya, setiap pagi dan petang selama 40 hari. Isai, bapaknya Daud, ngomong sama Daud, ambillah untuk kakakmu berti gandum ini, sefa dan roti yang 10 ini, bawa cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Dan sampaikan juga nih keju yang 10 ini ke kepala pasukan 1000, kasih juga lah pasukan-pasukan yang lain. Ya, tengok apa kakakmu masih selamat.
dan bawalah pulang tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, meninggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sesampai ia di perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, baris berhadapan dengan barisan. Ya, yang tadi saya bilang, mereka berhadap-hadapan lagi perang. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tengah penjaga barang-barang itu. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu Goliat orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Kata-kata yang mana? Di ayat sebelumnya kata-katanya kayak gini. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula katanya, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Dia minta 1 lawan 1, ya. Sedang ia berbicara dengan mereka, tadi tampillah orang itu ya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 40 hari diintimidasi, diteriakin kayak begitu terus, sangat ketakutan. Sama, kita pun setiap hari juga sering mengalami ketakutan, ya. Lawan kita itu siapa sih? Ada 3 Bapak Ibu. Lawan kita setan yang sebenarnya udah kalah di kayu salib. Tapi dia seperti singa yang mengaum-ngaum, seperti singa. Bukan singa, tapi dia menipu kita setiap hari, berusaha mematahkan semangat kita, selalu ngomong sama kita, kamu gak cukup, kamu tuh siapa sih? Kamu tuh gak ada apa-apanya. Setiap hari gak kenal tanggal merah. Setan itu mengintimidasi kita setiap hari, gak diundang juga datang. Yang kedua adalah dunia, yang sering kali mengintimidasi kita dari sosial media. Hari-hari ini kita gak ada berhentinya buka IG, buka TikTok, buka sosial media, yang di sana isinya flexing, pamer, nunjukin punyanya, kemewahannya, lagi asik liburan, lagi pakai baju bagus, lagi naik mobil bagus, yang bikin kita ngerasa kecil banget, aku gak nyampe-nyampe. Kapan aku itu? Yang bikin kita iri, kok enak banget ya? Gak pernah susah kayaknya. Kerja apa dia? Duitnya gak habis-habis. Bentar ke Jepang, besok Korea, besok lagi, ini lagi, itu lagi. Jadi percayalah Bapak Ibu, yang ditampilkan di sosial media itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Pas lagi begitu aja di foto. Lagi kurangnya gak ditunjukin. Itulah yang mengintimidasi kita, mengintimidasi anak-anak kita. Ya, generasi-generasi muda sekarang kalah banget, tawar hati, rontok. Ngelihat semua pada mewah, semua pada bagus, HP ganti terus. Liburan pasti pergi. Jadi kalau udah lihat sosial media, anak saya pun nanya, kita gak pergi Mam? Itu orang-orang Jepang Mam. Sekarang trennya Korea Mam. Kita kapan Mam? Dunia Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mengarahkan diri kita sendiri. Itu yang paling berat. Pertarungannya di sini. Katanya karismatik, udah seminar hidup dalam roh. Rohnya baru. Jiwanya, tubuhnya masih lama. Dan setiap hari kita nih gak bangun terus rasa kasih nih, murah hati nih, rasa-rasa pengendalian diri nih hari ini. Gak ada Bapak Ibu. Berperang, keputusan, saya memutuskan untuk
mengendalikan diri. Saya memutuskan untuk mengasihi, saya memutuskan untuk mengalah, saya memutuskan untuk diem. Saya memutuskan untuk ya udahlah cincai. Saya memutuskan untuk ya udahlah rugi dikit gak apa-apa. Aku yang lebih berkorban, aku yang keluar banyak gak apa-apa. Keputusan itu Bapak Ibu. Jadi gak ada karismatik, rajin, gereja terus, pede terus dengan sendirinya. Aku ini udah tim loh. Aku ini udah SHDR berkali-kali. Gak jaminan Bapak Ibu. Itu peperangan kita setiap hari. Seperti orang Israel, ya, diintimidasi setiap hari. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya perempuan kepadanya dan kaum keluarganya dibebaskan dari pajak. Jadi kalau bisa ngalahin Goliat, keluarganya gak usah bayar pajak, dikasih anaknya Saul yang cantik jadi istrinya dan dijadiin raja. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Tak bersunat itu zaman itu adalah orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang gak ada hadiratnya Tuhan, itu orang yang gak bersunat. Sedangkan orang Israel itu orang bersunat, orang yang kenal Tuhan, orang yang harusnya ada hadirat Tuhan di dalamnya. Ya. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Daud ini kan gembalain domba. Kakaknya tanya, ngapain kamu kesini? Bapak Ibu tahu nggak dombanya Daud itu kira-kira ada berapa? Banyak atau sedikit? Banyak ya. Kira-kira ratusan gitu? Ribuan ya. Nih, Eliab ngomong sama Daud, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kambing dombanya cuman 2-3 Bapak Ibu. Bukan penggembala yang keren. Dombanya banyak, bukan loh. Cuma 2-3 tok. Seringkali kita pun, aku ini siapa sih? Kecil doang. Aku tuh cuman bisnis rumahan, open PO gitu loh. Gak punya toko, gak punya. Tokoku juga kecil. Aku tuh bukan siapa-siapa, gak kayak dia. Aku tuh jabatannya masih belum direktur, belum CEO aku tuh. Belum, aku tuh cuman kecil doang, gak ada apa-apanya. Ya. Dan Bapak Ibu tahu gak, domba itu katanya adalah binatang yang paling bodoh. Kalau kita lihat di YouTube, domba yang jatuh di lubang. Ada domba jatuh di lubang, gembala nolongin, susah banget. Udah dibebasin, gak lama, loncat-loncat lagi, nyemplung lagi di lubang yang sama. Terus kalau gak diperhatiin, domba itu nyimpang, belok kanan, belok kiri, ngilang. Jadi harus dijagain terus, itu domba. Jadi gak gampang loh gembalain domba itu. Jadi 2-3 itu repot, ya harus ditungguin benar-benar. Sama kayak kita ya, kita ini domba yang butuh gembala juga, liar. Kalau nggak diliatin, kalau nggak dijagain, kita tuh juga kemana-mana ya. Pikirannya kemana-mana. Ya jadi harus dipagerin, dikasih rambu ya kita. Oke, tadi dombanya Daud ya, cuman 2-3 ekor di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran kan? Kata kakaknya. Terus Daud jawab, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja kok. Ya. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain menanyakan yang sama.
dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Dia tanya, kalau menang nih dapat apa nih? Kalau bisa kalahin dia siapa sih? Berani-beraninya ngancam-ngancam kita. Dia kan gak bersunat. Ya. Kenapa Daud bisa seberani itu? Karena dia tidak tinggal di situ 40 hari. Dia tidak terintimidasi. Yang lain tinggal di situ 40 hari pagi malam dikata-katain. Makanya Bapak Ibu, kita tuh perlu jaga jendela kita, telinga, mata kita. Diisi yang baik, diisi yang mendekatkan kita sama Tuhan, diisi yang memperbesar roh kita. Yang lain gak ada yang berani. Daud datang kecil, gak niat perang loh. Dia itu datang suruh ngelihat kakaknya masih hidup atau enggak bawa makanan. Tapi berapi-api, on fire. Karena setiap hari dia gak denger yang jelek-jelek, gak denger gosip. Dia gak denger berita-berita yang gak penting. Dia gak lihat yang gak perlu. Dia puji-puji Tuhan, dia nyanyi-nyanyi. Dia dengar firman Tuhan kayak kita tadi. Berbahagialah Bapak Ibu yang hari Kamis selalu kesini, ada di komunitas PDKK yang orangnya sifatnya sama. Mencari Tuhan, saling terus bertumbuh. Ayo terus datang, ayo terus saling ingetin. Ya. Teruslah berada di komunitas yang benar, berada di lingkungan yang benar bersama teman-teman yang sifatnya sama. Banyak komunitas Bapak Ibu, tapi pilihlah yang bisa terus menjaga hati kita, pikiran kita tetap terarah kepada Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Sering kita juga diukur kan, mana mungkin, kamu itu siapa, ngaca, kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu tuh gak punya apa-apa, kamu tuh dari kampung, ya gak cocok kamu itu. Kalau kayak gitu ingat-ingat Jokowi ya Bapak Ibu, dari desa perawakannya bukan yang leader banget, tapi sekarang jadi presiden loh. Kalau Tuhan berkenan tuh kayak begitu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini yang saya paling suka. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Hambamu ini biasa. Biasa itu sering atau kadang-kadang Bapak Ibu? Sering ya, setiap hari. Daud itu kurang lebih umurnya 19 tahun saat itu, kurang lebih seumur anak saya. Anak 19 tahun kurang lebih tingginya 1,5 meter lah. Singa sama beruang itu panjang badannya kurang lebih 2 meter, 2,5 meter. Kalau beruang yang gede banget. Tadi kan dikatakan ya, kalau dia berdiri, aku akan merebut janggutnya, menghajarnya, berdiri. Jadi singa sama beruang itu lebih tinggi daripada Daud. Setiap hari dilawan sama dia. Latihannya setiap hari dikasih sama Tuhan. Nah kita Bapak Ibu, boro-boro ya,
Ada singa sama beruang aja kita bilang, Tuhan jangan dikasih Tuhan. Jangan ada singa Tuhan di depanku, jangan ada beruang. Boro-boro disuruh hajar. Kita udah bilang, aku tuh udah doa terus loh Tuhan. Puasaku tuh rajin, pede tiap Kemis Tuhan. Hari Minggu gak pernah bolong, misa pagi, semua aku lakukan Tuhan. Kok masih sih Tuhan dikasih singa, kasih beruang. Suruh ngajar lagi. Kapan aku ini enaknya kapan Tuhan? Mbok ya aku tuh dicukupin, pas mau bayar apa-apa tuh ada cukup. Jangan deg-degan, kadang kurang. Terus aku suruh mikir nyari di mana lagi, penghasilan apa lagi supaya cukup. Seringkali Tuhan tuh fokus tuh sama kita Bapak Ibu. Bukan sama singa, beruang. Bila perlu didatengin sama Tuhan setiap hari, singa beruang untuk jadiin Jenny lebih kuat. Jadi lebih berani. Jadi lebih tahan uji, jadi gak cengeng, jadi gak gampang ngomel. Saya dulu sama suami kalau uang kurang Bapak Ibu, galak, marah. Harus ada duit terus, kalau gak ada duit pusing. Setiap hari ngelihat rekening, ada saldo berapa. Jangan sampai kurang, jangan sampai bayar-bayar gak ada, itu yang paling kelemahan saya. Paling takut saya tuh, takut gak punya uang. Uang itu tujuan, salah. Uang itu cuma alat bayar, bukan tujuan. Saya dulu ngukur-ngukur Bapak Ibu, harus punya segini. Kawin sama kamu tambah enak atau tambah gak enak? Kok sama kamu susah sih? Sama kamu capek terus sih? Sampai kapan aku ini enak? Gitu Bapak Ibu. Sedangkan Tuhan tuh lihat pertumbuhan saya. Saya kalau gak deket Tuhan, gak mau dididik sama Tuhan, kita kan dibaptis otomatis jadi anak Tuhan. Setelah itu naik kelas jadi muridnya Tuhan. Harus mau belajar dan mau diajar. Kalau saya gak ditangkap sama Tuhan dan gak bertobat, mungkin saya hari ini gak berdiri di sini Bapak Ibu. Bukan saya banget. Saya gak bisa ngomong, saya takut ketemu orang aja, saya tuh orang gak punya temen. Dulu kalau sekolah sendirian, gak banyak temennya. Takut ngomong sama orang. Kalau disuruh ketemu orang berdua, bingung, aku tuh ntar ngomong apa, speechless, gak punya bahan. Jadi kalau bisa bertiga lah, jangan berdua, takut aku. Tapi kalau hari ini saya bisa datang ke sini sendirian, saya bisa berdiri di sini, benar-benar ini Tuhan Bapak Ibu yang mengubahkan saya. Saya diubahkan juga dari komunitas persekutuan doa saya. Dari disuruh baca pengumuman, disuruh jadi singer, suruh jadi WL. Terus di persekutuan doa saya banyak senior-senior udah jadi pewarta. Ada Pak Yosep Teja Indra, ada Pak Boy Raharja almarhum. Di tim kami ada 14 pewarta kurang lebih. Dan kami terus disuruh naik kelas, ayo ambil TC. Ntar deh, bukan aku gak bisa, aku tuh gak pinter, firman-firman gitu aku gak bisa. Saya dulu gitu, kalau disuruh doa, kamu aja gak bisa, bingung. Doanya dicatat di kertas, terus saya baca, gak bisa doa spontan, deg-degan takut. Tapi Tuhan mengubah, dikasih terus tantangan, dikasih terus gak enak, deg-degan. Kalau saya gak dikasih jadi pewarta, saya mungkin gak belajar Bapak Ibu, gak baca. Orang gak ada beban kok. Saya hari ini gak ke Kim Taigon, saya mungkin ke mall. Atau saya lagi makan-makan. Tapi Tuhan kasih beban, kasih kerinduan. Udah banyak banget Tuhan selamatin saya. Udah banyak banget cintanya Tuhan dan Tuhan minta bagi dong, cerita dong. Makanya saya kalau diundang saya tanya, Tuhan aku ngomong apa? Kata Tuhan ceritain aja, setiap hari kan kamu kemenangan bersama dengan Tuhan. Takut khawatir setiap hari terus lewat, takut lagi, lewat lagi. Benar Bapak Ibu, setiap bangun tidur masih takut sampai hari ini, masih kadang khawatir. Tuhan ajarin doa syukur, boleh dicoba Bapak Ibu. Dan diperkatakan bersuara, terima kasih Tuhan masih bangun,
Terima kasih Tuhan masih jalan. Terima kasih masih nganter anak saya sekolah Tuhan. Terima kasih masih nyetir mobil. Terima kasih Tuhan untuk rumah gak kehujanan Tuhan. Terima kasih. Simple tapi diulang setiap hari. Setelah itu nyanyi seingetnya yang keluar. Nyanyi. Habis itu bahasa roh. Habis itu nyanyi lagi. Terima kasih lagi. Ngomong apa aja. Lega Bapak Ibu, boleh dicoba. Doa syukur itu kuasanya besar banget. Makanya kita persekutuan doa diawali syukur. Sama, boleh dicoba setiap hari kita juga syukur. Berdoa 1 kali 24 jam. Membangun relasi dengan Tuhan, ngomong-ngomong aja. Lagi di jalan ngomong dalam hati terima kasih Tuhan. Masih hari ini masih jalan ke PD Kim Taigon, terima kasih Tuhan tadi gak kena ganjil genap, terima kasih. Saya syukuri tadi di mobil, mau turun. Terima kasih Tuhan datang tepat waktunya. Tadi cuma lihat Google Map Tuhan, takut kena ganjil genap ternyata lancar Tuhan, puji Tuhan terima kasih. Seminggu kemarin kami baru pulang dari Maumere, pelayanan sama tim PD kami ber-17. Waktu pandemi kemarin lewat Zoom, kami adain SHDR, sulit cari peserta, bingung. Yang ditunjuk dari PIC itu adalah Putri Maumere, tim kami ada orang Maumere. Terus dia doa, dia diingetin, hubungin tuh kampus universitas di Maumere, masih saudara rektornya. Tawarin SHDR buat murid-muridnya, mau Bapak Ibu. Jadi waktu pandemi itu, PD kami ngadain SHDR, pesertanya 200 sampai 300 pakai Zoom. Isinya anak-anak Maumere, mahasiswa, mahasiswi. Akhirnya karena bagus banget, muncul persekutuan doa di kampus gara-gara SHDR. Banyak yang on fire, padahal lewat Zoom. Akhirnya datang tim kami setelah itu, seminar pertumbuhan offline setelah pandemi. Rektornya seneng banget dijadiin kurikulum wajib. SHDR itu sebagai syarat masuk perguruan tinggi. Jadi kalau di zaman dulu peloncoan kemarin di Maumere itu SHDR. 1.000 mahasiswa-mahasiswi SHDR di lapangan, panas, pakai tenda. 500 guru dari berbagai daerah sekitar Maumere, seminar gambar diri. Jadi kami kemarin melayani 1.500 paralel, ganti-gantian, 17 tim, lagi SHDR, yang satu ngajar gambar diri. Nanti sesi berikutnya yang ini jadi WL, ini, pokoknya gak berhenti, 3 hari. Luar biasa Bapak Ibu, sukacitanya luar biasa, gak nyangka. Sampai selesai pelayanan, kami adorasi, didoain sama pater di sana, sama frater, sama dosen-dosen, gantian kami yang didoain. Nangis-nangis kami Bapak Ibu. Sukacitanya luar biasa. Saya pribadi saya gak pernah mengagendakan ke Maumere gitu, gak ada Bapak Ibu. Pelayanan Maumere gak ada di dream list saya tuh gak ada. Tapi setelah kemarin selesai, happy banget, sukacita luar biasa, seneng. Gimana sih ngelihat jiwa-jiwa tuh, banyak jimat-jimat di sana, banyak dukun, masih pakai dukun. Itu anak-anak lepas, muntah-muntah, macam-macam. Itu pulang dengan sukacita, nangis kami. Itulah Bapak Ibu, sukacita di dalam Tuhan. Lanjut lagi, ya tadi itu Daud biasa mengalahkan singa beruang, Goliat. Tingginya 3,5 meter kurang lebih tinggi lagi dari singa, dari beruang, ya. Terus dia bilang kan, baik singa, beruang, ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Bukan dari kekuatan dia, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang. Maka itu tadi doa syukur, kita terus pandai bersyukur. Punya perbendaharaan syukur, diingat-ingat kalau bisa. Dari dulu kecil sampai sekarang
masih hidup, masih cukup. Apa itu kalau bukan Tuhan? Makanya harus disyukuri terus. Dulu Tuhan tuh lewatin aku loh. Gak bisa sekolah, bisa. Pernah sakit, sembuh. Hampir mati, hidup. Seperti kesaksian Bapak tadi luar biasa. Gak ada mungkin sekarang Bapak di belakang duduk. Tuhan yang selamatkan saya kemarin naik bajai. Berguling 2 kali, saya pikir anak saya terlempar ke kali. Ternyata anak saya tidak nangis. Tuhan. Seperti Daud. Ya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dapat promosi Daud. Gak niat perang, kecil gak masuk, udah sering ikut suruh pulang lagi. Hari itu nganter makanan doang. Kenapa bisa? Setiap hari berlatih, mempersiapkan diri setiap hari dalam keadaan siap. Tantangan itu gak pernah janjian Bapak Ibu. Jenny besok ya, ada tantangan loh. Gak ada Bapak Ibu. Tiba-tiba, besok, tiba-tiba. Kan gak ada yang merancang. Mungkin kehilangan anggota keluarga, mungkin yang lain-lain, mungkin apa aja, siap gak saya? Jadi Tuhan minta kita selalu siap. Dipersiapkan Tuhan setiap hari. Cinta Tuhan, utamakan Tuhan, nomor 1 Tuhan. Dulu saya mikir apa yang paling menakutkan saya. Saya takut kehilangan anak saya. Saya takut Tuhan, kalau tiba-tiba kamu ngambil anak saya sayang banget sama anak saya. Tuhan bilang, cintai aku, nomor 1. Semuanya titipan, bukan punya kamu. Saya takut Tuhan kalau gak punya uang, takut banget. Nomor 1 aku. Kepada siapa kamu mengabdi, kepada Mamon atau kepada Allah? Tadi itu, kalau gak punya uang marah, kalau punya uang seneng. Kepada siapa saya mengabdi? Bukan kepada Allah jangan-jangan. Oke. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, ya. Dia dipromosiin, pergilah, kata Saul. Lalu Saul mengenakan baju perang kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kata Daud, gak usah pakai begini-beginilah, gak bisa jalan, berat banget. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Tuhan minta yang ada pada kita, bukan yang gak ada. Entar Tuhan, kalau aku udah punya banyak, aku melayanilah. Entarlah, kalau anakku udah gede, kalau semuanya udah enak, aku aja masih berjuang Tuhan. Belum cukup, belum beres. Ya, atau apa aja lah. Kalau yang melayani itu kan yang dananya banyak. Gak minta itu kok, bisa dana, bisa daya, bisa doa. Udah ketuaan Tuhan, udah gak ada daya, doa aja. Banyak kok yang mau didoain. Yang udah terbaring juga di ranjang bisa. Ada HP, tanya kabar teman-teman, perlu didukung doa apa? Bisa juga. Hari-hari ini banyak banget yang membutuhkan dukungan doa. Orang Filistin itu kian dekat, menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan, elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Emang aku anjing, pakai tongkat, diketawa-ketawain, ya kan? Dia pakai baju perang, baju sirah, dari ujung kepala sampai kaki itu pakai baju perang lengkap, berat. Gak nembus. Daud dikasih baju perang sama Saul, dicopot, pakai kaosan biasa kali, kaos oblong. Setelah jepit,
Kan gembala, nggak pakai sepatu. Bawa tongkat sama batu. Anjingkah aku? Lalu demi para allahnya orang Filistin ia mengutuki Daud. Pula kata orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang, kata dia. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya segenap jemaat ini bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itu yang Tuhan mau dari kita, punya iman. Ini kan belum kejadian, tapi Daud bilang, hari ini juga aku akan mengalahkan engkau, menyerahkan dagingmu malahan pada burung-burung, kepada binatang-binatang. Tuhan kita Tuhan penyembuh, Tuhan kita Tuhan yang maha kaya, yang punya seluruh dunia ini. Kalau saya takut, saya ingat gitu Bapak Ibu, Bapak saya raja kok, Bapak saya yang punya semua ini, apa yang harus saya takutkan? Dia siapa? Aku anak raja, punya semua. Maka dari itu kita boleh bilang, walaupun kita sakit, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh, terima kasih Tuhan saya cukup Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau sudah memberikan yang aku butuhkan. Ada kesembuhan, ada keselamatan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Mungkin masih ada tantangannya, tapi damai sejahtera tetap Bapak Ibu, sukacitanya tetap. Lewat sehari, kemenangan sehari buat sehari yang perlu kita rayakan setiap hari. Kita syukuri, kita ingat, kemarin lewat loh, masa hari ini gak lewat. Mungkin secara fisik kita udah berubah, udah tambah umur, udah tambah lemah, dan lain-lain Bapak Ibu. Tapi di dalam, roh kita harus menang, harus besar. Ya, perlu punya iman karena kita nggak bisa lihat besok apa, sampai kita mati dipanggil Tuhan kita nggak tahu. Ujungnya saya apa sih nggak tahu. Besok saya apa nggak tahu. Makanya perlu bergantung pegangan Tuhan. Percaya, aku surrender with you God. Aku pegang Engkau aja. Pekerjaanku, dunia bisa berubah. Kemarin aja pandemi, nggak ada yang tahu kayak begitu. Gak ada yang bisa kita andalkan. Mau punya uang, gak punya uang, sama, ngalamin yang sama. Semuanya pandemi, sakit, bingung saat itu. Tapi hanya orang yang berpegang kepada Tuhan, sukacitanya tetap, damai sejahtera tetap tinggal dalam kita. Oke, ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh, menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka, bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad, sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimangan di jalan Saarim.
sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepala orang Filistin itu dan dipancungnya dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata orang itu ditaruhnya ke dalam kemahnya. Dia menang, Bapak Ibu, seperti yang diimaninya, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tapi dengan nama Tuhan Raja alam semesta. Kita pun bisa menjadi Daud zaman ini, asal kita bergantung kepada Tuhan, terus jalin relasi yang intim sama Tuhan, doa terus sama Dia. Ngomong, doa itu kita ngomong sama Tuhan. Baca firman-Nya, firman itu Tuhan ngomong sama kita. Masih ada waktu Bapak Ibu. Kalau sulit baca bukunya, ada YouTube, banyak khotbah-khotbah. Daripada nganggur dengerin yang lain-lain, telepon-telepon yang gak perlu, ngobrol-ngobrol gak perlu, disetel aja YouTube, khotbah, masuk didengerin. Jadi semangat, jadi kuat, besar langsung. Pergi tuh khawatir, takut, nyingkir semua, minggir. Kita itu kan tubuh, jiwa, roh. Tubuhnya kasih makan nasi, jiwanya kasih seneng hobi belajar. Rohnya harus diisi juga, pakai doa, pakai firman, pakai puji-pujian. Kasih dimakan rohnya. Kemarin anak saya pulang sekolah nangis-nangis. Capek katanya sekolah. Dia lumayan bagus akademisnya, lumayan berprestasi, nilai-nilainya kelas 8 waktu yang lalu. Bagus. Sekarang kelas 9, pelajarannya sulit, terutama matematika. Pangkat-pangkat, kuadrat-kuadrat, akar-akar. Dapat jelek, susah banget. Gak bisa masuk katanya otaknya. Ditambah lagi guru mathnya ganti. Yang dulu dia paling sayang sama guru mathnya, suka WA-WA-an, suka pergi kadang-kadang, makan bareng dan lain-lain. Gurunya masih muda, bisa diajak begitu, cewek. Sekarang ganti misternya, strict banget, galak. Mister gak ngerti, mister gak mau tahu. Bisa dijelasin? Enggak. Jadi pulang nangis. Aku mau miss yang dulu, aku gak bisa. Aku udah gak tahan, aku capek. Terus kita kasih tahu, harus move on, harus agile, harus mau adaptasi. Sekarang keadaannya kayak gini, gurunya gak bisa balik, udah ganti. Makanya jangan suka ngisi yang gak perlu, nonton YouTube yang gak perlu, nonton TikTok yang gak perlu. Memori kita tuh terbatas, cuman dikit. Kalau udah penuh diisi sama yang gak perlu, diisi pelajaran udah gak masuk. Apalagi yang sulit, ngafalin rumus, udah gak ada tempat. Sama. Kita juga gitu Bapak Ibu. Doa enggak? Puji-pujian enggak? Gak ada waktu katanya. Kan tugasnya banyak, enggak bisa. Doa, puji-pujian, baca firman, itu roh kamu lagi kering. Makanya ngomel terus, komplain terus, gurunya enggak enak mam. Tugasnya banyak mam. Gurunya juga digalakin. Karena anak saya ketua OSIS, jadi ngerasa aku tuh ketos, nilainya jelek. Orang kan high expectation sama aku. Nangis, gak boleh jelek, gak boleh kurang. Aku tuh harus segini loh mam. Sekarang jelek gini. Itu kalau kamu kering kayak gitu, ngomel, nyalain orang. Doa, baca firman, puji-pujian, rohnya kering. Terus kita minta didoain, doain aku mam, doain. Saya setelin khotbah, dengerin. Kemarin khotbahnya dengerin tentang iblis yang menyerang kita setiap hari. Dia senang kalau kita nggak semangat, dia senang kalau kita tawar hati,
Dia senang kalau kita, aku gak bisa, aku ini bodoh, aku ini udahlah, gak usah sekolah lah, terserah lah. Menang dia senang. Sama Bapak Ibu. Jangan sampai kita dimakan sama iblis setiap hari. Dijaga terus doa, firman, intim sama Tuhan, karena Tuhan kita kaya, Tuhan kita maha tahu, diperlengkapi terus. Ditambah pinter kalau kita mau jadi muridnya Tuhan. Kita yang kemarin hari ini gak sama, naik terus. Lebih sabar, lebih ngerti. Dulu ngomel, sekarang ada suara. Jangan ngomel, jangan komplain. Sampai sorotan mata kita aja bisa beda Bapak Ibu. Saya dulu sorotan mata aja rasanya tajam ngelihat orang. Sekarang kok rasa-rasa agak redup dikit, lebih hangat gitu loh. Rasa ingin memeluk, rasa ingin mengasihi, menyayangi. Dari mana Bapak Ibu? Belajar di mana? Gak ada. Belajar hangat sama orang tuh kalau gak Tuhan yang ngajarin gak dapet Bapak Ibu. Setelah itu, setelah kita penuh berkomunitas seperti ini Bapak Ibu. Jangan lepas. Terus kita gak bisa sendiri, ada waktunya kita di bawah, ada waktunya kita lemah. Perlu terus saling ngingetin, yuk bergantung sama Tuhan yuk. Back to Jesus, pandang Tuhan lagi. Tuhan tuh sayang loh sama kamu tuh berharga di mata Tuhan. Jangan nyerah, dikit lagi, ayo. Kamu bisa, ya udah aku temenin. Bisa jadi teman-teman komunitas itu lebih daripada saudara. Lebih sayang, lebih perhatian, lebih tahu kebutuhan kita. Zaman pandemi aja open PO, yang belanja teman-teman komunitas Bapak Ibu. Saling belanja, saling beli. Dia beli, jual, kita beli, ganti-gantian, kirim-kiriman. Ya udah beli dah, kirim ke ini ya, kirim ke si Anu ya. Saya waktu pandemi open PO, bantuin ibu-ibu yang tim konsumsi di PD, disuruh masak, kita yang belas-belasin. Ya udah Bu Dia masak apa, Tante Emil masak apa, Tante Yul apa, ganti-gantian Bapak Ibu. Laris. Jadi saling ngejualin, bantuin. Setelah itu, setelah tadi doa, firman, pelayanan, komunitas, pelayanan. Kita diminta jadi Daud masa kini. Kita diminta cerita, gak harus di mimbar, gak harus jadi pewarta Bapak Ibu. Di rumah. Cerita sama orang paling dekat, sama anak kita, sama pasangan, pembantu, saudara. Itu aja kurang lebih Bapak Ibu yang mau saya bagikan hari ini. Harus wajib bergantung sama Tuhan. Katanya Katolik, apalagi karismatik punya karismanya Tuhan. Ya, harus jadi berbeda sama orang dunia. Istri yang karismatik, oma yang karismatik, ya bos yang karismatik, harus jadi pribadi yang berbeda. Saya mau doakan Bapak Ibu, kita mau bersatu dalam doa. Ada wujud-wujud doa juga ya. Oke. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan hari ini tidak akan sia-sia. Kami mau tangkap Tuhan, kami mau simpan dalam hati kami Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan, menjalin relasi yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau bangun kehidupan doa kami. Kami mau rindu Tuhan, berikan kerinduan Tuhan, kehausan akan firman-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan, kami mau belajar dengar firman-Mu, baca firman-Mu Tuhan, memperkatakan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus berkomunitas. Kami juga mau melayani Engkau Tuhan, dimulai dari lingkungan terkecil kami. Kami berdoa Tuhan untuk wujud-wujud doa juga Tuhan. Apapun tantangan yang dituliskan Tuhan, sakit penyakit, tantangan dalam pekerjaan, tantangan perekonomian, relasi Tuhan. Kami percaya Engkau sumber dari segala jawaban Tuhan. Engkau dokter Tuhan, Engkau penyembuh Tuhan, Engkau kaya Tuhan. Engkau yang punya seluruh dunia ini, Engkau yang menciptakan kami, Engkau tahu Tuhan. Tapi kalaupun masih ada tantangan ini, kami juga mau percaya Tuhan, inilah singa, inilah beruang Tuhan yang menjadikan kami lebih kuat
Engkau sedang mempersiapkan kami untuk sesuatu yang besar Tuhan. Berikan kami sukacita yang tetap, damai sejahtera yang tetap Tuhan. Selagi kami menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami. Kami mau terus naik kelas, kami mau terus jadi murid-Mu Tuhan, murid yang sejati. Karena kami punya guru yang sejati. Kami mau terus Tuhan hanya fokus kepada Engkau, pandang Engkau, belajar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruh tim, seluruh umat, PD Kim Taigon ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar boleh terus maju dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Baik, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan yang terbaik yang akan kita berikan untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Beberapa buah pengumuman. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera selalu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang malam hari ini sudah bersedia untuk hadir bersama-sama. Kita bersama-sama boleh memuji dan memuliakan Allah serta mendengar firman yang dibawakan oleh Ibu Jenitan pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Kita tentu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama kita dan Ia menyertai kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih juga Pak Victor Barutu yang tadi telah membagikan, sharingkan tentang kejadian dalam perjalanan kecelakaan yang terjadi dengan bajai ya Pak ya. Luar biasa. Bapak latihan naik bawa bajai ya. Besok lagi lanjut Pak, bajainya sekarang bagus-bagus Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Ibu Lia dengan timnya, luar biasa pujian malam hari ini. Bro Alvin, terima kasih. Bro Irwan, terima kasih. Luar biasa pada malam hari ini soundman kita, Pak Gunawan, terima kasih.
Itu soundman yang diimport dari Rusia kali. Baik, terima kasih juga tak terlupa oleh Bapak dan Ibu yang malam hari ini telah bertugas sebagai penerimaan tamu dan kolektan. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus jam 10 pagi ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Angel M. Yuni dengan tema berpegang teguh kepada pengharapan akan Tuhan. Berpegang teguh akan pengharapan akan Tuhan. Ini masih ada kaitannya juga kalau kita sambung menyambung dengan Ibu Jenny tadi. Silakan Bapak dan Ibu dengan waktu yang cukup bisa hadir pada tanggal 29 jam 10 pagi. Berikutnya pada Kamis malam tanggal 31 Agustus jam 19.30 ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Timotius Ho dengan tema bertahan di tengah ujian. Ini bertahan di tengah ujian. Bapak dan Ibu, kita semua setiap hari itu berhadapan dengan ujian. Ujian yang luar biasa. Pertama kali adalah kita dalam perjalanan di jalan, itu ujian yang luar biasa. Itu baru satu tahap yang kecil dalam kehidupan kita. Tapi masih begitu banyak rentetan ujian yang harus kita hadapi. Mari kita hadir dan kita mendengarkan. Bapak Timotius akan membawa firman untuk kita semua. Bapak dan Ibu, di Proki Kelapa Gading ada SOS doa. Jika Bapak dan Ibu setiap saat memerlukannya, dapat menghubungi telepon melalui WA yang sudah ada itu 0888 550 1028. Jangan khawatir, rahasia Bapak dan Ibu dijamin 100%. Baik, Bapak dan Ibu yang malam hari ini sekiranya baru pertama kali hadir di dalam PD malam hari ini, bisa mari kami ajak bangkit berdiri untuk kita saling mengenal. Jangan malu-malu, Pak. Baik, selamat datang, Pak. Bagi Bapak dan Ibu sekiranya punya beban yang ingin didoakan pada malam hari ini, sekiranya setelah selesai PD ini dapat menghubungi kami panitia, dan kami panitia akan membantu untuk mendoakan apa yang menjadi beban Bapak dan Ibu sekalian. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan pada Bapak dan Ibu. Semoga dengan kehadiran Bapak dan Ibu ini semakin memperkuat iman dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih di penghujung acara kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang boleh kami dapatkan dan kami terima pada malam hari ini. Biar Tuhan, kami sungguh boleh hanya mengandalkan Engkau. Kami boleh sungguh bergantung penuh kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh sungguh menaruh penuh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, berkat sukacita yang boleh kami terima pada malam hari ini, boleh kami bagikan kepada keluarga kami di rumah, kepada rekan sekerja kami, kepada kerabat-kerabat kami. Biarlah senantiasa Kau boleh menjadikan kami terang, pelita, dan garam dimanapun Kau boleh menempatkan kami Tuhan. Jadikanlah kami boleh menjadi sesuatu yang boleh sungguh-sungguh menjadi citra-Mu Tuhan, yang boleh sungguh-sungguh menjadi pembawa kabar sukacita, sehingga firman-Mu Tuhan
boleh tersebar sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami, pakai kami senantiasa untuk kami boleh semakin setia dan dekat lagi kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup persekutuan doa ini. Dan hanya bersamamu Tuhan kami mampu melakukan perkara yang besar. Dan bersamamu Tuhan tidak ada yang sukar. Karena hanya bersamamu Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia raja segala raja, dia raja segala raja. Terima kasih, sampai ketemu hari Selasa dan hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.